Coba bayangin, bocah generasi Z loh, bocah 2000-an loh, hebat banget bawain campur sari. Hai, ketemu lagi di Sense Story. Kali ini aku kasih paham ya bahwa beberapa tahun terakhir ini nama Niken Salindri semakin kencang didengar. Ya karena dia dikenal sebagai penyanyi muda yang tampil dengan identitas Jawa yang sangat kuat. Namun di balik popularitas itu ada perjalanan yang sangat panjang yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini bukan hanya tentang satu sosok Niken Salindri saja, tetapi tentang bagaimana sih budaya Jawa menemukan ruangnya kembali melalui generasi yang lebih muda. Niken Salindri sendiri dia lahir di Kediri, Jawa Timur. Ternyata dia berasal dari keluarga yang dekat dengan dunia seni tradisi, khususnya Jawa. Ya karena dia di Jawa. Tahu nggak? Sejak usia yang masih sangat kecil untuk menjadi seorang artis atau mungkin pemeran atau penghibur ya di atas panggung konteksnya nih. Niken sudah diperkenalkan pada tembang Jawa, gamelan, dan panggung pertunjukan rakyat. Di usia anak-anak, dia sudah dikenal sebagai sinden cilik dan beberapa kali tampil di televisi ya. Tentunya bagi sebagian orang itu terlihat sangat istimewa. Tapi dalam konteks budaya Jawa, ini adalah proses pewarisan tradisi yang berlangsung secara alami di dalam keluarga seniman. Tahu nggak? Selain tampil di televisi, Niken Salindri juga menjalani proses yang lebih mendasar, kayak menyinden dalam pementasan wayang tentunya. Dan asal kalian tahu ya, bahwa panggung wayang itu bukanlah panggung yang mudah untuk diperankan. Kenapa? Karena wayang itu menuntut kedisiplinan yang sangat tinggi, ketahanan, kemudian pemahaman terhadap irama dan mungkin suasana cerita yang dibawakan. Nah, disinilah Niken Salindri tumbuh, bukan sebagai penyanyi yang instan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem seni tradisi Jawa. Proses ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dia miliki lahir dari tradisi Jawa, bukan dari popularitas semata. Mungkin kayak jeduk di media sebelah. Nah, seiring bertambahnya usia Niken Salindri, mulai dong dia dikenal sebagai penyanyi dengan karakter vokal dan penampilan yang sangat-sangat khas Jawanya. Di tengah banyaknya pilihan genre populer, dia tetap tampil dengan tembang, lenggam, dan nuansa campur sari. Coba bayangin, bocah generasi Z loh, bocah 2000-an loh, hebat banget bawain campur sari. Dia unik di antara generasinya. Kalau dipikir-pikir, tentu keputusannya itu pasti nggak mudah ya. Kalau kita di posisinya pasti nggak gampang untuk memutuskan hal itu. Tapi justru disitulah letak perannya, memperlihatkan bahwa identitas lokal tidak harus ditinggalkan untuk bisa diterima oleh publik yang lebih luas. Salam dari Jakarta. Di era digital seperti sekarang ini, perjalanan Niken tidak terlepas dari perubahan cara masyarakat mengkonsumsi musik. Kenapa? Karena media digital dan platform video lainnya membuka ruang yang baru bagi seni tradisi yang mana sebelumnya sangat jarang mendapatkan sorotan. Kalian tahu nggak? Lagu-lagu Jawa ya mulai muncul nih di beranda media sosial. Fenomena ini tentunya bukan hanya tentang satu nama saja, tetapi tentang bagaimana tradisi Jawa menemukan media baru untuk bertahan dan berkembang. Salah satu momen penting dalam perjalanan Niken Salindri ini adalah ketika dia tampil membawakan nuansa Jawa di luar negeri. Ada yang pernah tahu nggak kalau dia pernah ke luar negeri dan tampil ya, bukan hanya untuk berlibur. Dia pernah ke Hong Kong loh. Di kesempatan tersebut, musik dan bahasa Jawa nih disambut oleh penonton lintas budaya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa seni tradisi tidak bersifat sempit atau tertutup. Selama dibawakan dengan percaya diri, budaya lokal justru dapat diterima di ruang global ya. Tidak hanya di Indonesia ternyata. Tapi di sini penting untuk dicatat bahwa perjalanan Niken Salindri tidak berdiri sendiri. Dia muncul bersamaan dengan gelombang musisi dan penyanyi muda lainnya yang mengangkat kembali budaya Jawa. Tentulah fenomena ini menandakan pergeseran generasi muda tidak lagi sepenuhnya meninggalkan tradisi, tetapi memilih untuk mengolahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, dalam konteks ini Niken menjadi bagian dari gerakan budaya yang lebih besar. Kalau kita rangkum nih,
fakta-fakta perjalanan Niken Salindri sampai sekarang itu memperlihatkan satu hal penting, adalah budaya Jawa tidak pernah kehilangan relevansinya. Ia hanya membutuhkan ruang, ia hanya membutuhkan figur, ia membutuhkan keberanian untuk ditampilkan kembali. Perjalanan Niken Salindri sendiri adalah contoh ya, contoh buat kita semua bagaimana proses panjang tradisi keluarga dan adaptasi zaman bisa berjalan beriringan. Aku cerita kayak gini bukan tentang memuja satu sosok saja ya. Tentu aku juga punya banyak idola. Tapi di sini kita bertemu di satu titik, yaitu Niken Salindri dan Jawa dulu sebelum ke idola lainnya. Selama ada yang mau mempelajari, selama ada yang mau menampilkan dan membawanya dengan rasa hormat, budaya itu gak akan pernah benar-benar hilang. Ayo generasi muda, kita jangan pernah biarkan tradisi atau budaya kekayaan kita itu hilang ya. Matur suwun sangat Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sekalian sudah nyimak video dokumenter ini. Menurut kalian apalagi yang perlu kita lestarikan selain campur sari? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share video ini, dan like. Kita harus bangga akan budaya kita, tentu budaya yang positif. Sampai jumpa di video-video berikutnya.